Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa, sama des. Di sini saya akan podcast seperti biasa guys bersama om saya, om siapa om? Om. Panggil om saya ini ya. Kita masih muda. Masih muda bang. Umur berapa bang? Biasalah. Umur berapa bang sekarang bang? Baru 30 lebih dikit. 30 dikit gitu. Di aku kakak saya lah ibarat. Ada om saya. Ya enggak. Saya mau mempertanyakan sesuatu nih sama abang. Bang siapa namanya bang? Om siapa? Om siapa sih? Bang Alum. Om Alum pokoknya. Mau tanya sesuatu tentang perjepangan guys. Apa itu ya perjepangannya? Kita sebelum itu santai dulu adalah rokok dulu lah, santuy ini sambil nyalain rokok dulu biar santuy, biar aku ngomongnya nggak kaku gitu. Kita dulu ini nggak jalan. Itu korek. Nah, ini panggil om apa abang nih enaknya? Ayo. Namanya sudah mama aman. Mang. Masa mang teu enak deui. Ya. Abang we lah, abang. Bang, pengen nanya kieu nya. Mau nanya gini. Kan di Jepang tuh habis selesai magang itu kan ada namanya visa Tokutegino atau visa kerja. Itu bisa dijelaskan secara singkat padat, bisa nggak bang? Biar temen-temen nih, biar nggak bingung habis selesai magang tuh apalagi sih bay gitu kan, banyak yang nanya di komentar. Sebenarnya sih kalau misalkan kita betah di Jepang udah nyaman. Kalau misalkan perusahaannya menerima sanggo, mending lanjut dulu sanggo. Sanggo itu apa itu? Nah, sanggo itu apa ya? Sang itu 3 ya. Sang itu 3. Go itu 5. Go itu 5. Sanggo itu jadi 3 tahun lanjut ke 5. Jadi nambah 2. Oh, nambah kontrak baru kontrak gitu ya. 2 tahun. Oh. Disebutnya sanggo. Sanggo kalau di Jepang mah ya. Kalau di perusahaan Indonesia apa ya namanya? Gue lupa bang. Apa ya? Cuman perpanjang kontrak doang sih ya. Itu doang. Cuman nggak semua Kaiser mau ngurus sanggo itu. Nggak semua perusahaan. Tapi kalau perusahaannya pengen profit, karena sanggo itu kan dinilai dari apa kriteria 3 tahun kita kerja gitu kan, bagus enggaknya gitu kan, baru kita diperpanjang perusahaan. Bisa juga kan sanggo itu kan si Kaisernya dapat keuntungan juga, karena kalau merekrut anak baru, bawa waktu lagi, biaya lagi, ngajarin lagi. Tapi kalau dia nggak bisa langsung perpanjang sanggo, otomatis yang tadi disebutin itu nggak ada. Si Kaiser nggak keluar biaya lagi buat undang, nggak nyari apartemen baru kan gitu. Tapi jarang yang mau. Biasanya kumianya yang nggak mau, karena kalau misalkan otomatis si kontraknya nggak diperbarui kan dari kumianya. Oh gitu. Kalau sanggo. Jadi pengennya langsung ke TG. Nah, kalau kita kan kalau misalkan nyaman ya jadi panjang kan. Misalkan dari magang 5 tahun, TG 1 5 tahun 10. Karena kalau ada kesempatan TG 2 lebih panjang lagi. Gitu ya. Yang disebut Tokutegino ya. Tokutegino itu bisa kerja atau kalau dulu kan belum ada ya. Belum ada kalau dulu. Kalau dulu namanya apa itu bang? Dulu kan sebelum ada Gino Jisusei, Kensusei dulu. Oh, Kensusei namanya. Kensusei itu jauh daripada sekarang lah. Kensusei itu apa namanya, gajinya pun sangat minim sekali kok Kensusei. Nah, dari Kensusei rubah nama lah jadi Gino Jisusei. Gino Jisusei. Nah, Gino Jisusei itu ada perkembangan, ada kenaikan soal gaji, kemudian hak yang kita dapat, profit dari mulai asuransi kesehatan, terus pengambilan pajak dan lain-lain lah. Ranking di Kensusei juga ada nih. Cuman lebih derajatnya lebih naik sedikit lah.
Setelah gini Jisusei ada pisah baru lagi untuk yang non permanen ya. Itu Tokutegino. Tokutegino namanya. Tokutegino. Tokutegino jarak kontraknya itu 5 tahun sama aja atau berapa tahun itu, Bang? Tokutegino 1 itu kontraknya sama kayak gini Jisusei per tahun. Per tahun gitu. Opsionnya perpanjang setiap tahun. Tapi kalau misalkan betah ya langsung 5 tahun tapi 5 nggak tahun. ada. Semuanya pasti perpanjang, 1 tahun perpanjang, 1 tahun perpanjang. Oh, Cuman keistimewaannya mungkin kalau antara Gino Jisusei atau magang sama Tokutegino itu, kalau magang kita nggak bisa pindah perusahaan. kalau magang nggak bisa pindah perusahaan sampai 3 tahun kontrak gitu ya. Terus semuanya ditanggung ditanggung perusahaan. Mulai dari apa namanya tempat tinggal, Tempat tinggal, dan segala macamnya lah. segala macam. Nah kalau Tokutegino, kalau misalkan teman-teman punya uang lebih, pengen punya apa tuh sendiri, pengen tinggal sendiri bisa pakai visa Tokutegino. Yang penting punya uang muka lah istilahnya, uang muka buat bayar Kalau apartemen. Tokutegino itu kita bergerak sendiri gitu ya, tanpa ada campur tangan orang Bisa. lain gitu ya, bisa Pengen pengen teman-teman di Indonesia pengen mandiri nih, pengen biaya murah, Tokutegino ya udah ambil mandiri, nyari apa, ngambil SSW sendiri. Apa itu SSW? SSW itu apa namanya, special skill work. Jadi bahasa Inggrisnya itu. keahlian lah teman-teman ambil gitu. Entah itu kaigo, entah itu restoran, apalah pokoknya macam-macam banyak. Itu tanpa LPK ya, ini mandiri tanpa LPK. Belajar sendiri, ujian sendiri. Nah, nanti barulah teman-teman nyari Toroku Senkikan. Toroku Senkikan. Wah, nangis kak. Aduh, ada yang lewat, iklan. Gak ada iklan. Toroku Senkikan atau kita kenal disingkat ya TSK. Oh, TSK. Itu kepanjangannya Toroku Senkikan atau badan atau organisasi yang apa namanya, ngurus kita di Jepang gitu ya, penanggung jawab ya, intinya. penanggung jawab buat nanti nyalurin ke perusahaan-perusahaan yang ada lowongan ini, mindset kasih ini. Itu tugas TSK atau KUMI-ai. Kalau magang tuh KUMI-ai. Jadi teman-teman cocoknya di mana gitu. Kalau pengen kerjanya pengen apa, nyantai ya, teman-teman bisa pilih di pabrik gitu. Cuman ya kalau di sini sebenarnya UMR sama ya. UMR sama karena udah diatur sama kayak di Indonesia, kabupaten A sekian, kabupaten B sekian gitu kan. Yang membedakan sama tetap kita pengeluaran sama lembur. Iya. Karena kan pengeluaran misalkan di teman kita di perusahaan ini bayar apartemennya cuma sekian, sementara kita sekian. Itu aja yang membedakan hasil akhir gitu. Kalau dari gaji pokok sama. Karena udah ada ketentuan pemerintah. Misalkan Tokyo UMR-nya 20 juta misalkan ya. Daerah sebelahnya itu 19 juta, itu cuma gitu doang. Yang membedakan cuma dari segi wilayah. Ya sama aja kayak di Indonesia, Bang, kayak contoh lah UMR paling gede paling Bekasi, daerah atas Cikarang gitu kan. Terendah paling daerah Cimaja Kuning gitu, sama aja ya. Terus dari lembur ya juga. Dia lembur juga ya, yang membedakan. Kalau gitu ya. misalkan si A, si B, si C nggak ada lembur, semuanya mungkin sama gaji bayar. sama gaji. Yang membedakan lembur sama pengeluarannya. Karena kan ada ada perusahaan yang membebaskan biaya apartemen kan ada yang setengahnya dibagi dua ada. Jadi ya kembali lagi itu tergantung hoki ya, teman-teman yang kesini dapat kaitannya yang bagus, perusahaan yang bagus ya. Tergantung rezeki ya, Bang ya. Alhamdulillah. Yang penting mah udah di Jepang aja udah bersyukur ya, Bang ya. Daripada di Indonesia masih banyak yang nganggur. Yang udah kerja udah bersyukur guys, beneran. Nah, untuk persyaratannya itu buat bisa kerja atau Tokutegino itu apa aja, Bang? Karena Ada syaratnya. kalau mandiri ya, saya kurang paham kalau mandiri. Soalnya kan kemarin saya tahu beres lah dari perusahaan udah diurusin semua. Ya mungkin persyaratan awal buat kalau yang mau mandiri ya mandiri tuh ya kayak misalkan siapin dulu
SSW-nya, Iya. kemudian sertifikat bahasanya, Bahasa entah itu N4, JLPT, Minimal atau N4 ya? N4, atau ada sekarang yang lebih mudah tuh GFT. JFT ya, Nah, JFT ya. itu lebih mudah daripada JFT. JLPT kan tesnya banyak, nggak harus nunggu setahun 2 kali. Kalau JFT tuh bisa 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali. Teman-teman juga pilih aja mana yang mau, tergantung kemampuan. Kemudian kalau udah punya 2 itu bisa ngajuin paspor dulu. Nah kemudian paspor udah siap, baru kita cari lowongan kerjanya. Cari lowongan kerja lewat TSK, entah itu di Facebook, di Instagram, atau di TikTok. Sekarang udah banyak ya. Cuman hati-hati buat oknum-oknum. Oknum. Padahal gratis ya bang ya. Gratis. Bisa kita itu gratis guys, aslinya. Gratis. Nggak bayar. Cuman kalau misalkan ada yang istilahnya buat uang rokok itu wajar. Wajar yang ngasih lah gitu uang rokok. Kalau misalkan Kalau TSK-nya mau. biaya berapa sih biasanya gitu kan? Kalau misalkan teman-teman mandiri itu nggak nyampe 10 juta. Kalau semuanya sendiri ya, semuanya sendiri itu nggak nyampe 10 juta. Nggak nyampe 10 juta. Misalkan paspor berapa sih, paling 1.200.000 atau 1.300.000. Bisa 450 sekian. Medical check up 1 juta. Terus apa lagi, EKTLN nggak? Kalau Tokopedia itu harus ada surat EKTLN nggak? PMI ya. Karena masuknya PMI bukan magang lagi. Statusnya tuh udah pekerja. Pekerja ya. Kalau magang tuh kayak semacam siswa lah ya. Siswa ya. Siswa. Kayak praktek Kalau gitu ya. praktek. Kalau Tokotegino itu udah pekerja statusnya. Makanya persyaratannya pun agak beda. Gitu. Kalau teman-teman pengen cepet, pengen gampang, magang nggak usah ada sertifikat JLPT, magang nggak usah ada SSW. Nah, tapi ya ada plus minusnya gitu. Kalau magang teman-teman wajib lewat LPK, nggak bisa mandiri. Belajar di LPK, kemudian dicariin jobnya sama LPK. Biaya di LPK itu tentu saja lebih besar daripada Tokotegino. Cuman ya plusnya kita lebih gampang berangkat daripada Tokotegino. Gitu. Prosesnya lebih lama di LPK gitu ya, lebih. atau di SO gitu. Lama ya. Oh gitu ya prosesnya tuh. Tapi kalau kita ngambil langsung dari nggak magang gitu bang, kayak langsung ke Tokotegino. Nah di Jepang itu kan proses 5 tahun. Habis itu kita apa itu? Maksudnya? Nah kalau misalkan udah teman-teman 5 tahun, 5 tahun Tokotegino 1, terus masih betah, pengen di Jepang, ada opsi 1, opsi 2, opsi 3. Opsi satunya apa? Teman-teman bisa ngambil SSW 2 atau Tokotegino 2. Oh, Tokotegino 2. Yang sekarang lagi direncanain sama pemerintah Jepang itu ya? Dengan catatan, teman-teman itu kalau Tokotegino 1 kita bisa ngajuin sendiri. Kalau Tokotegino 2 harus ada rekomendasi dari kaisar, dari perusahaan. Meskipun kita udah punya sertifikat Tokotegino 2, tapi perusahaan nggak nerima, nggak bisa. Nah, terus kalau misalkan perusahaannya nggak ngerekomendasiin, nggak bisa. Berarti kita harus inisiatif pindah perusahaan lagi. Kalau misalkan ditanya, cari perusahaan yang yang rekomendasi ke TG2 atau Tokotegino 2. Nah, baru kita bisa masuk di situ. Teman-teman kalau udah Tokotegino 2 itu nggak ada kontrak. Ya bukan nggak ada kontrak, nggak ada batasan. Kontraknya tiap tahun diperpanjang, itu sepuasnya di Jepang lah, sebetahnya di Jepang. Bisa bawa keluarga, bisa misalkan bawa istri gitu bisa. Kemudian opsi keduanya teman-teman bisa ambil kuliah S1. Oh, kuliah di Jepang. Di Jepang boleh, di Indonesia boleh, tapi sambil kerja sambil kuliah kalau bisa di sini ya. Kayak ini ya, apa? Kuliah terbuka gitu ya. Kalau kuliah terbuka UT bisa online. Minimal D3 kalau nggak salah. D3 untuk teknik ya. Untuk yang lain S1. Tuh, untuk teknik. ngambil jurusannya bebas, Bang. Untuk D3 teknik baru bisa.
teknik. D3 teknik. Kalau S1 setahu saya, maaf kalau misalkan salah, nggak apa bang, bisa dibenerin. dikoreksi. Kalau untuk S1 bisa untuk semua semua jurusan kalau nggak salah ya. Nah, teman-teman kalau udah punya ijazah S1 tinggal ngajuin jadi bisa Gijingoku atau kita kenanya engineering. Engineering itu. Kalau teman-teman udah punya visa engineering, masih betah di Jepang, sepuasnya di Jepang. Mau 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 15 tahun, tiap tahun, tapi dengan catatan tiap tahun bekerja. Panjang. Kalau betah di perusahaan tersebut. Nah, itu benefitnya beda lagi sama Tokoto Gina 1, sama magang. Bener ya. Otomatis mungkin gaji lebih gede gitu kan. Terus kesenjangan sosialnya ya perusahaan lebih membandingkan lah, pasti gitu. Kemudian option ketiga, Aing curiga ya. asli opsi lo serius, curiga. Temen-temen tinggal nikah aja sama orang Jepang beres. Asli. Bener ya. Nikah aja orang Jepang tak guys, asli beres. Namun orang Jepang kudu nggak perlu sertifikat apa-apa. 14. Bener itu bener. Gaji otomatis 40 lah bersih. Nikah sama orang Jepang guys, kalau pengen juto di Jepang gitu ya itu. Tapi jangan sampai ada istilah hayang kawin orang Jepang wae, nikah orang Jepang wae kayak geus menang segala-galanya tinggal ke orang Jepang dong gitu nya. Jangan gitu guys, jangan gitu. Mau berkah. Benar. Aduh. Oh iya, bener sih. Nikah sama orang Jepang. Kebanyakan rata-rata orang Indonesia atau banyak yang nikah sama orang Jepang ya bang ya? Banyak ya. Sekarang mah anak magang aja baru 2 tahun udah nikah sama orang Jepang. 3 tahun udah nikah. Itu guys opsinya nikah orang Jepang. Tapi nikah sama orang Jepang gak sembarangan orang bisa loh bang. Iya dong. Kita harus pede kayak ngobrol sama orang Jepang gini-gini. Soalnya kan orang Jepang kan misalkan kita orang nggak kenal nih, kayak dideketin, bener nggak kayak aku kan dapat ya ini mah bener enggaknya kan nggak tahu. Misalkan kita deket pengen kenal orang Jepang, nah si dia tuh kayak apa sih, lu siapa gitu kan, nanti kan dia kan nelpon sama orang apa kayak pihak polisi, bener nggak gitu bang? Bener kan? Karena di Jepang ada istilah sekuhara. Sekuhara. Sekuhara itu apa ya? Itu tindakan boleh dijadiin apa? Kriminal. Kalau misalkan jangankan nyentuh atau misalnya ganggu, sekuhara. Kalau misalkan kita ngeganggu nih, besok kamu mau kemana? Aku main apa kamu? Si ceweknya nggak mau, terus kita maksa, itu udah termasuk sekuhara. Kita bisa dilaporin. Hati-hati itu. Terus kalau misalkan kita lagi kerja, jangan ngerasa kita udah akrab banget gitu, udah deket banget sama orang Jepang, misalkan cewek kita cowok, terus kita pas begitu ketemu kita udah akrab nih, kemana aja sambil gini nih tangan, itu sekuhara. Oh gitu ya. Kalau dianya nggak nyaman, dia ngerasa ganggu, itu sekuhara. Hati-hati, bisa dilaporin. Hati-hati, bisa dipenjara bang ya? Bisa. Sekuhara itu nggak cuman kita ngelakuin pelecehan kayak megang map daerah sensitif atau apa, kita cuman gini doang aja dia nggak suka, sekuhara masuk sekuhara. Teman-teman pengen tahu sekuhara tuh, biarlah dicek lah di Google banyak sekuhara itu apa, dan contoh-contohnya kasus-kasusnya tuh banyak di TikTok. Cuman yang awalnya deket nih, kita deket, contoh deket sama orang Jepang, udah bisa ngajak jalan, makan segala macam, terus tiba-tiba besoknya dia berubah, nggak nanya lagi, nggak negur lagi, tapi kita kok kenapa ya dia kayak gitu, kita maksa nih deketin lagi, dia nggak nyaman, sekuhara. Bisa dilaporin. Hati-hati ya. Makanya kalau pacaran sama orang Jepang itu gimana ya, beda sama orang-orang kita ya. Beda. Serius beda. Soalnya apa ya, didikan orang Jepang itu dari kecil itu udah bener-bener. Kalau teman-teman, kalau orang Jepangnya udah suka kalau udah suka sama kita ya bakal 100% mencintainya. Tapi jangan kita mengkhianatinya bang ya, bener-bener. Istilah kata mah apa ya? Sundangan namun istilah nama lamun misalkan orang
ini kal riang jangkrik oke diudag gitu. Istilah kata kalau kita mau kabur kemanapun dia pasti ngejar, dia pasti ngikut kalau udah gini banget. Benar. Ada istilah mati pun aku rela gitu ya. Itu kalau udah kena banget orang Jepang hatinya. Kayaknya temen hati-hati kalau misalkan cuman buat iseng-iseng doang jangan bahaya. Kalau pengen bener-bener orang Jepang pasti bener-bener timbal baliknya bener. Makanya orang Jepang kan istilahnya jatuh cinta cuma satu kali. Belum lagi kita deketin orang tuanya, ya bang, bener nggak bang? Aduh, gimana itu caranya? Ya adalah di youtuber yang lain juga pasti. Pengalaman teman sih, orang Jepang nggak ribet hal masalah itu. Selama anaknya mau, ceweknya mau, kita mau, orang tuanya nggak bakalan ribet. Nggak ada istilah kata nggak direstuin gara-gara beda agama, nggak direstuin gara-gara beda negara, beda budaya, nggak. Orang Jepang nggak ada. Kalau si cewek anaknya mau, kita mau, udah orang tua ngerestuin full. Tapi dengan catatan, ini pengalaman temen ya, bukan pengalaman saya. Kalau kita Muslim, terus orang Jepangnya agamanya Kristen atau Shinto. Sebelum dia mencintai kita, dia cari tahu dulu nih, dia orang mana. Misalkan kita Indonesia, budayanya seperti apa, agamanya seperti apa. Agamanya Islam tuh apa sih gitu. Dia pelajari dulu tuh. Kalau yang benar ya, ini pengalaman temen saya. Islam itu cara ibadahnya bagaimana, terus apa-apa itu benar kayak gitu. Sebelum dia masuk Islam nih, karena mau nikah itu. Setelah dia mempelajari apa itu Islam, apa itu, baru dia ngomong ke bapaknya. Makanya ini belajar bahasa Jepang yang giat. Kan kotobanya apa itu? Bener nggak? Iya. Harus lancar tuh bahasa Jepang juga beneran. Asli. Ya, gitu. nomor izin ada ke Jepang ya perlu banget. Yang penting mah kita modal yakin aja. Masalah bahasa belakang. Penting yakin. Benar. Gitu ya. Ya, abang ini kenapa nggak mau deket sama orang Jepang, bang? Banyak pertimbangan kan? Pertimbangan. Karena kayak gini ya, teman-temannya orang itu kan gaijin jadi orang asing. Sedangkan peraturan di Jepang, lah nikah sama orang asing, uang kepala rumah tangga dipegang sama pribumi. Oke. Kalau istrinya orang Jepang otomatis uang kita dipegang sama istri. Tapi kalau misalkan suaminya Jepang, istrinya Indonesia, tetap yang megang duit orang Jepangnya bapak suaminya. Walah, gitunya. Berat oke ya? Benar. Kalau saya salah, boleh dicek di Google atau di mana. Waduh. Jadi nggak boleh orang asing memegang uang keluarga. Walah. Benar. Sok buktiin, banyak videonya tersebar di TikTok, di. Berarti kalau kita gajian, kayak itu semua. Iya. Alah. Sama stripnya. Asli. Tapi itu kembali lagi tergantung istrinya. Tergantung kesepakatan sebelum nikah. Apa itu? Kayak misalkan nanti kalau kita kan budaya Indonesia ngasih ke orang tua Indonesia kan. Jepang kan nggak ada. Nah iya, makanya nggak ada orang Jepang, ya benar. Kita perjanjian misalkan orang budaya Indonesia itu seperti ini, kita ngasih ke orang tua itu dijanjiin dulu aja sebelum nikah tuh. Jadi jangan sampai nanti kita nggak bisa ngirim ke saudara, ke orang tua gara-gara duitnya dicopot KB sama majikan gitu kan, nggak bisa. Nah jangan sampai nyesal gitu ya. Karena itu ya di Jepang gitu deh. Gitu ya, saya juga baru tahu nih. Benar. Makanya tanya-tanya lah. Makanya teman-teman lihat lah, kalau yang udah di Jepang nih, kalau yang udah berkeluarga rata-rata mereka bawa bekal nasi dari rumah. Nasi ya? Karena nggak dikasih duit sama istrinya buat jajan. Oh iya. Kejam kok istrinya? Kejam, kenapa sih kejam gitu? Padahal yang kejam. Pertama, biaya hidup di Jepang itu sangat mahal.
bener mahal. Biaya anak sekolah itu sangat mahal. Benar mahal. Makanya banyak pasangan suami istri Jepang itu dua-duanya kerja, anaknya dititipin di panti penitipan anak, mereka pulang baru anak jemput, meskipun mereka pulangnya jam 7 malam, jam 8 malam, si anak tetap di penitipan, mau nangis mau apa tetap jam 8 baru dijemput. Wah nggak bohong saya mah, sok buktikan asli, orang lain sok tahu gitunya, sok tahu gitu, cuman lihat pengalaman, nanya ngobrol-ngobrol, karena biaya hidup Jepang tuh memang tinggi. Bener mahal ya. Bener mahal. Di sana ya. Makanya banyak teman-teman saya nggak mau nikah, walaupun nikah nggak mau punya anak. Benar, makanya di berita kan loba populasi orang Jepang semakin menipis. Makin menipis ya karena itu nggak mau. Karena itu nggak mau nikah. Adapun nikah nggak mau punya anak. Ini kita ngobrolin cerita. Cerita. Itu kan beda orang beda pandangan kan, bukan menjelekin negara ini. Bukan. Ya kok begitulah. Kalau kalian pengen nikah sama Jepang gitu guys, ya itu balik lagi ke kerjaan. Kerjaan bang. Nah kalau misalkan temen-temen udah nikah sama orang Jepang, bisanya jadi namanya apa ya, tejusa. Benar apa salah ya? Kalau salah di komen. Tejusa itu kita nikah sama orang asing, nikah sama orang Jepang. Itu teman-teman boleh bebas pilih. Mau kerja di manapun, ke perusahaan apapun pasti diterima. Karena di Jepang ada peraturan. Orang Jepang kalau melamar, kita kan udah masuk orang Jepang nih setengah lah ya. Kalau suami istrinya di sana. Mau masuk ke perusahaan pun kita pasti diterima. Kalau misalkan kita nggak terima, perusahaannya ditutup. Misalkan nggak terima, perusahaannya bisa ditutup sama pemerintah. Gitu. Ini pengalaman saya tanya ya sama orang Jepang. Jadi bukan saya berasumsi sendiri, enggak. Saya nanya sama orang. Apalagi orang Jepang aslinya. Maaf, di sini kalau untuk kerja kasar kayak operator segala macam itu ijazah nggak perlu. Iya ya. Ijazah nggak perlu. Nggak ribet kayak di Indonesia gitu. Yang penting punya KTP apa? Mungkin ya dia punya bukti-bukti pembayar pajak bla 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 bla. Itu pasti diterima. Mau lulusan SD, lulusan SMP, itu pasti diterima. Jangankan gitu, orang yang segar bugar gitu ya. Nenek-nenek pun tahu kan? Iya masih kerja di Jepang umur asli. 80, 70, 80 masih itu kerja di sini makanya ya pandang bulu masalah bulu. ini. Terus maaf banget ini Bu. Orang yang berkebutuhan khusus pun diterima kerja di Jepang, kerja di perusahaan. Kayak misalkan maaf ya, ini kayak orang yang agak depresi gitu. Kayak depresinya apa? Tiba-tiba lagi kerja dia ngomong sendiri, ketawa sendiri. Teman saya itu ada teman satu kerjaan. Tapi waktunya kerja. Tiba-tiba kalau misalkan lagi QK atau break ya, kopi break, dia nangis sendiri, ketawa sendiri. Tapi waktunya bel kerja lagi. Itu kan kalau kita lihat ya agak apa namanya, mungkin keterbatasan mental gitu kan. Tapi orang Jepang nggak pandang bulu ya, tetap diterima gitu. Iya, tetap diterima kerja. Nggak ada istilah kalau di Indonesia kan kalau di Konoha kan gitu kan nggak bisa orang kayak gitu, nggak bisa, ribet. Iya, asli. harus lulusan SMA, good looking, bla bla bla, tinggi badan, wah ribet. Sampai desek-desekan juga bang, dari kerja ada. Pernah itu saya harus nyogok. Ada nyogok pakai duit. Dia mah duit, di sini mah nggak ada nama penyogokan itu. Nah sebenarnya mah, teman tolong dibuka. skip. Ya gitulah, pokoknya di Jepang mah sebenarnya nggak perlu ijazah. Kalau untuk kerja kasar ya maaf sekali lagi, untuk